Koalisi Indonesia Bersatu bubar. Golkar sama PAN bergeser untuk Pak Prabowo. Sebelumnya P3 ke Mas Ganjar. Bagaimana respon Mas Anies Baswedan sama Mas Ganjar sesudah ada dukungan ini? Apakah ini merupakan tantangan atau ya itu biasa saja dan tidak berpengaruh dalam 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Partai Golkar, PAN resmi mendukung Pak Prabowo. Ini menunjukkan peta koalisi bergeser karena sementara ini kan Golkar sama PAN sepertinya mau berdiri sendiri yang awalnya bersama P3 dengan koalisi Indonesia Bersatu. Tapi Mas Anies Baswedan, wah itu kan memang bukan ke koalisi perubahan, sudah mulai dulu. Mas Ganjar, biasa kita dikeroyok. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan apakah akan berpengaruh pada pemilu 2024. Pertama kita baca di Tempo. Respon Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo setelah PAN dan Golkar dukung Prabowo Subianto. Kemudian yang ada di CNN Indonesia, Anies dapat dukungan dari Gerakan Pemuda Ka'bah, deklarasi di DIY. Padahal Pemuda Ka'bah itu adalah bagian dari P3. Ini mendukung Mas Anies. Beda berubah semuanya ini. Kemudian di Tempo juga 5 poin Anies Baswedan soal Golkar PAN dukung Prabowo Subianto. Yang keempat di CNN Indonesia, PDIP respon Prabowo didukung 5 parpol. Kami biasa kok dikeroyok. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang di Tempo dan semua tetap kita gabungkan. Pertama kita baca yang ada di Tempo pertama, maksudnya 5 poin Anies Baswedan soal Golkar PAN dukung Prabowo Subianto. Tempo.co Jakarta, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KBP Anies Baswedan, merespon sikap Golkar dan PAN yang resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Apa kata Anies? Koalisi jalan terus. Ini pertama. Pertama yang disampaikan Mas Anies adalah koalisi jalan terus. Dilansir dari Tempo, Anies menyatakan dinamika politik yang berkembang dengan sikap Golkar dan PAN itu tidak akan menyurutkan langkahnya bersama KPP yang telah dibangun bersama Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kami tetap bismillah. Jalan terus, kata Anies di sela menyambangi Museum Wayang Kekayon, Bantul, Yogyakarta, Ahad kemarin 13 Agustus 2023. Ucapan selamat kepada Golkar dan PAN. Masih mengucapkan selamat. Ia juga mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo. Kami sampaikan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang sudah memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung Prabowo. Anies menilai kemenangan dalam pemilu tidak serta-merta ditentukan banyak sedikitnya partai dalam koalisi atau partai pendukung koalisi. Tapi apa yang terjadi? Anies pun mencontohkan momen ketika dirinya maju dalam dan menang pada pemilu kada di DKI Jakarta di 2017 silam. Kami pernah punya pengalaman di Jakarta. Kami berdua partai pendukungnya, tapi apa yang terjadi? Saat pilkada rakyat memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor, kata mantan gubernur DKI Jakarta. Dua partai pengusung waktu itu seingat saya adalah PKS sama Gerindra, tapi dia menang. Bukan dari banyaknya partai yang mendukung.
bukan bagian dari koalisi. Sementara saat ditemui awak media selepas berkunjung ke desa Ketitang, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Anies mengatakan Golkar dan PAN memang bukan bagian dari KPP sejak dulu. Kan memang bukan bagian dari koalisi perubahan. Kemudian yang keempat, tak ada baru yang koalisi. Anies juga menyebut koalisi partai-partai itu bahkan sudah ada sebelum perubahan untuk persatuan terbentuk, sehingga menurutnya tidak ada yang baru dalam koalisi itu. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sudah ada sebelum kami, koalisi perubahan. Ada dulu koalisi Indonesia Bersatu, jadi tidak ada yang baru. Ditanya lebih lanjut terkait strategi KPP untuk menghadapinya, Anies menyebut ada, namun tentunya tak mungkin diungkapkan di publik. Ada, kalaupun ada ya tidak disampaikan ke publik. Jadi sudah percaya diri Mas Anies tentang itu semuanya. Dan kalau kita melihat bagaimana Mas Ganjar responnya, kalau itu tadi kan responnya Mas Anies ya. Kalau responnya Mas Ganjar bisa dilihat di Tempo yang lain, yaitu Mas Ganjar juga tidak mempermasalahkan bahwa koalisi atau partai Golkar sama PAN itu mendukung lainnya. Baca pres dari PDI, Mas Ganjar menanggapi deklarasi PAN dan Golkar yang mendukung Prabowo. Ganjar menyatakan menghormati keputusan dua partai tersebut. Menurutnya bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi partai politik pengusung Prabowo merupakan hal biasa. Cinta masa depan ini tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah respon dari Mas Ganjar ataupun Mas Anies Baswedan ketika ada dukungan dari Partai Golkar dan PAN ke Pak Prabowo Subianto. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini dukungan yang sebenarnya dan mempengaruhi pada pemilu 2024, atau ya ingin cari selamat supaya bla 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 bla? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Partai Golkar, PAN itu partai yang tidak konsisten dalam perjuangannya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena pada awal mereka menyatakan koalisi Indonesia Bersatu. Waktu itu bersama P3. Koalisi pertama kali itu adalah koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi pada proses selanjutnya, P3 bergeser untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. PAN sama Golkar masih bimbang mau kesana kemari, bahkan sempat untuk menghadap Mas Ganjar, begitu juga sempat menghadap Mas Anies. Dan dalam endingnya pada minggu kemarin, beliau menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau menurut saya, Golkar sama PAN itu adalah dalam rangka mencari kemenangan di balik Prabowo Subianto. Padahal apakah memang Pak Prabowo itu akan meraih kemenangan? Belum tentu, karena di dalam politik itu semua bisa dinamis. Memang kalau kita melihat hasil survei, sering Pak Prabowo Subianto itu adalah menang, meskipun di titik tertentu kalah. Tetapi bahwa semua bisa berubah, dan pada kesempatan ini pilihan Golkar sama PAN ketika memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo, ya itu boleh-boleh saja, tetapi belum tentu bahwa Pak Prabowo akan yang menang. Bahwa pilihan untuk berharap menang itu iya, tapi belum tentu Pak Prabowo itu menang. Hal ini bisa dilihat dari respon dari Mas Ganjar PDI atau Mas Anies Koalisi Perubahan.
Kalau dalam bahasanya di CNN Indonesia, di PDIP merespon dengan kami biasa dikeroyok, menampilkan pemilu 2014 ataupun lainnya. Kami terbiasa dikeroyok seperti di CNN Indonesia. Dan hal itu tidak berpengaruh terhadap kemenangan, katanya PDI Perjuangan. Kalau katanya Mas Anies Baswedan, padahal kami sudah punya pengalaman. Pada waktu 2017 kami itu diusung oleh 2 partai politik saja. Tetapi yang memilih pemilu, yang memilih calon itu kan bukan partai politik. Yang memilih adalah rakyat. Sehingga meskipun 2 partai politik saja pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Mas Anies Baswedan meraih kemenangan. Sehingga dari yang disampaikan oleh PDI atau Mas Ganjar ataupun Mas Anies, Koalisi Perubahan, menandakan mereka bahwa keduanya siap untuk bertarung dengan Pak Prabowo Subianto. Belum tentu Pak Prabowo menang. Kita juga masih ingat pada pemilu DKI 2012, Fauzi Bowo Foki, waktu itu semua partai seakan-akan mengarah kepada Pak Fauzi Bowo, tapi yang terjadi adalah Pak Fauzi Bowo dikalahkan oleh calon dari PDI Perjuangan waktu itu, Pak Jokowi. Meskipun semuanya melihat yang menang adalah Fauzi Bowo, dan berbagai survei juga begitu. Jadi belum tentu Pak Prabowo Subianto bisa meraih kemenangan. Sehingga ketika melihat berdasarkan pada pengalaman PDIP, belum tentu Pak Prabowo menang. Berdasarkan pengalaman Mas Anies Baswedan, belum tentu Pak Prabowo menang. Jadi ya semua serba mungkin dalam berkontestasi ini. Kemudian analisa yang ketiga, apakah nanti pemilu 2024 endingnya Pak Prabowo akan menang, semuanya akan mengarah ke Pak Prabowo? Sekali lagi belum tentu. Mas Anies Baswedan dengan cara dan pengalamannya ingin membuktikan dia yang akan menang. Meskipun sampai detik ini banyak ganjalannya, bahkan Pak Amin Rais sudah mulai tergoda untuk memberikan dukungan ke Pak Prabowo kalau Anies Baswedan itu diganjar dalam proses pencalonan. Kemudian kalau Mas Ganjar, bagaimana? Sekali lagi, belum tentu Pak Prabowo menang. Mas Ganjar pun punya peluang menang. Sehingga yang menjadi kemenangan nanti adalah bukan karena banyak-banyaknya partai politik atau banyak-banyaknya kursi di parlemen, tapi bagaimana seorang calon yang telah didaftarkan di KPU nantinya bisa memastikan suara rakyat. Suara partai politik pengusung yang mengusung mendaftarkan KPU itu sebatas memberikan kendaraan di KPU. Tetapi sesudah itu ya tergantung pada prosesnya. Seandainya terjadi balap mobil antara mobil yang terbaru, mobil yang lama dengan kereta api, mana yang lebih menang, itu tergantung bagaimana sang leader, lokomotif atau driver itu bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin. Semua punya potensi menang, tetapi kalau dia mampu untuk meyakini apa yang diyakini dan bisa mengubah desain dalam proses kontestasi, maka dia akan bisa meraih kemenangan. Pengalaman PDI dengan Pak Jokowi pada 2012 di DKI ataupun di Indonesia di 2014 itu menjadi cerita bahwa tidak harus banyak itu untuk menang. Begitu juga cerita tentang Mas Anies Baswedan di DKI Jakarta di 2017, meskipun 2 partai, itu juga menjadi sebuah catatan yang positif bahwa tidak harus banyak partai itu bisa menang. Tetapi bahwa banyak partai pun juga ada bisa menang, tergantung bagaimana mendesain proses strategi kemenangan tersebut. Kita lihat di 2024, 14 Februari nanti. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.